Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Syadatul Amira SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis, guru di SMP Negeri 5 Rupat. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata penerapan model 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa lebih tenang dan lebih bahagia karena saya bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan, sehingga murid menjadi lebih aktif dan berpikir kritis. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menyadarkan saya bahwa sebagai pendidik, kita tidak hanya mentransfer ilmu, namun juga diharapkan mampu menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal kecil yang bisa diambil sebagai contoh adalah dengan memberikan teladan baik pada murid, seperti menghormati dan menghargai murid ketika mereka sedang mengeluarkan pendapat, ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Saya akan terus mengembangkan potensi saya dengan mengubah metode pembelajaran dari teacher center menjadi student center dengan menerapkan strategi cooperative learning yang menerapkan nilai-nilai kolaborasi, aktif, kreatif, dan berani, serta pelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid yang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti menggunakan media digital, di mana di dalam proses pembelajaran kita bisa menggunakan infocus lalu menayangkan video YouTube. Nah, hal tersebut sesuai dengan gaya belajar audio visual. Nah, selanjutnya, praktik baik. Aksi nyata pada penerapan modul 1.1 ada 3 tahapan. Tahap pertama perencanaan, kedua tahap pelaksanaan, dan ketiga tahap refleksi. Tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah menyusun perangkat pembelajaran. Nah, hasil perangkat pembelajaran yang disusun ada RPP atau modul ajar, kemudian lembar pengamatan peserta didik, lembar kerja peserta didik, media pembelajaran, dan materi pembelajaran. Tahap pelaksanaan, bagian pendahuluan. Pertama yaitu penguasaan kelas. Nah, di sini saya meminta kepada murid untuk meluruskan dan merapikan tempat duduk mereka. Pada gambar yang kedua yaitu doa dan mengecek kehadiran siswa. Nah, untuk doa, saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, selanjutnya, mengecek kehadiran kelas dan kondisi siswa, saya menggunakan lagu seperti Good morning students, how are you? Good morning Tara, good morning Kevin, good morning Tika, how are you? I'm fine. Nah, langkah selanjutnya yaitu review materi yang telah dipelajari sebelumnya. Langkah selanjutnya, pemantik dengan alat peraga yang nyata. Nah, di sini saya berharap siswa mampu berperan aktif dan berpikir kritis melalui pemantik yang telah saya berikan. Nah, yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran. Tahap pelaksanaan selanjutnya yaitu bagian inti. Nah, langkah awal yang saya ambil yaitu membagikan kelompok. Agar kelompok siswa menjadi heterogen, untuk ketua kelompoknya sudah saya tentukan. Nah, untuk anggota kelompoknya saya menggunakan metode choosing by number. Nah, di sini setiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing. Ada yang menjadi ketua kelompok, ada yang menjadi sekretaris, moderator, dan juga pembaca hasil. Selanjutnya, saya memberikan lembar pengamatan sebagai bentuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian melakukan diskusi kelompok. Nah, pada saat
melakukan diskusi kelompok. Saya yakin dan percaya siswa merasa tegang, merasa jenuh, dan lain sebagainya. Untuk menutupi hal tersebut agar kelas tetap kondusif, saya melakukan yang namanya ice breaking. Nah, setelah ice breaking, saya melanjutkan kegiatan presentasi di kelas. Di sini setiap kelompok diminta untuk membacakan hasil presentasinya di depan kelas. Langkah selanjutnya yaitu melakukan umpan balik presentasi dan penguatan. Di sini saya bertugas untuk memberikan umpan balik dari hasil presentasi setiap kelompok. Nah, memberi penguatan terhadap materi yang dipelajari. Nah, selanjutnya tahap pelaksanaan yang terakhir yaitu bagian penutup. Di sini ada kesimpulan materi pembelajaran. Di sini saya dan juga bersama peserta didik sama-sama membuat kesimpulan berdasarkan materi yang dipelajari hari ini. Kemudian saya dan juga peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Di sini peserta didik mereka bebas mengeluarkan pendapat-pendapat mereka berkaitan dengan proses kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan refleksi. Nah, tantangan yang saya hadapi yaitu masih ada peserta didik yang belum percaya diri untuk melakukan presentasi di depan kelas. Masih ada juga peserta didik yang masih mengandalkan temannya. Berdasarkan dari tantangan yang saya hadapi tadi, solusi yang akan saya lakukan, yang pertama melakukan pembiasaan kegiatan yang serupa agar peserta didik terbiasa dalam melakukan presentasi. Yang kedua, melakukan bimbingan secara personal. Nah, yang ketiga, mendorong dan melatih peserta didik untuk berani berpendapat ataupun berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Duraida SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Rupat. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa sangat bangga terhadap Ibu Saidatul Amira SPD yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Bengkalis. Proses pelaksanaan di kelas yang dilakukan oleh Ibu Saidatul Amira sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan prinsip kolaboratif, mandiri, aktif, dan berani. Tentunya proses pembelajaran di kelas berpusat pada murid dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dialami murid saat ini. Untuk Ibu Saidatul Amira, sukses selalu sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Bengkalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Manurung, kelas 81. Di sini saya ingin menyampaikan rasa senang sekali belajar bahasa Inggris bersama Ibu Saidatul Amira karena kegiatan pembelajarannya menarik dan sangat menyenangkan. Ice breaking yang menggunakan bahasa Inggris menjadi kebiasaan seru yang membuat saya merasa belajar bahasa Inggris tidak sulit. Hari ini saya telah belajar bahasa Inggris tentang comparison degree, di mana belajar dilakukan secara berkelompok. Saya dan teman-teman diberikan kesempatan untuk menemukan benda yang bisa dibandingkan. Bebas mengungkapkan ide membuat saya merasa nyaman. Selanjutnya, saya dan teman-teman diberikan kesempatan untuk membuat poster benda yang akan dibandingkan sebagai bahan presentasi di depan kelas. Terima kasih Ibu, semoga Ibu sukses selalu dan pembelajaran Ibu akan terus menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam bahagia guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.